Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tanggal 17 bulan Juli 2023. Apa kabar kalian semua? Hari ini sudah ketemu hari Senin lagi. Dan semalam hujan deras, sejuk, dingin, dan syahdu. Buat tidur kita jadi lebih nyenyak karena tidak begitu panas. Ngomongin titik kemalasan dari seseorang, ya, aku pernah ngerasain malas banget dalam 1 minggu kemarin. Kalau boleh dibilang selama 1-2 minggu kemarin yang gue kerjakan cuma rebahan dan scrolling. Dua hal-hal atau dua kegiatan yang tidak berfaedah sama sekali, bahkan akan menimbulkan beberapa keburukan di kemudian hari. Tapi nggak tahu kenapa, aku ngerasa males banget untuk ngelakuin apapun kecuali makan. Tapi kalau lapar pasti aku makan. Seharusnya aku sudah bisa ngedit, bikin sesuatu yang bisa dikerjain, tapi aku nggak ngelakuin itu. Nggak tahu kenapa. Ada yang tahu dan mungkin ada yang pernah gitu. Jadi dari Senin sampai ketemu Minggu itu kayak apa ya? Nggak ada semangat buat ngonten atau ngerjain hal-hal yang bermanfaat. Sampai ketemu Minggu dan scroll itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Habis itu ngapain sebentar, gelap sudah. Malam scroll lagi. Selain rebahan dan scrolling, saya kira itu adalah kemunduran yang saya jalani selama hidup. Karena tidak menghasilkan apapun selain membuat malas dan membuat badan tidak sehat. Ya, itu sangat berbahaya sebenarnya. Karena rebahan berdasarkan riset membuktikan akan menyebabkan beberapa komponen-komponen dalam tubuh dan sari-sari yang diserap oleh makanan tidak masuk secara sempurna. Karena harusnya dipakai olahraga, dipakai bergerak, dipakai jalan-jalan, tapi malah dipakai rebahan. Aduh, sial. Apakah kamu semua pernah ngelakuin hal seperti itu? Atau mungkin di bawah alam sadar saya itu sedang lelah, atau sedang capek, atau sedang nggak pingin ngapa-ngapain? Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi sekarang sudah mulai bangun pagi lagi, sudah mulai cerita lagi sama kalian semua. Dan memang setelah seminggu itu aku merasa kayak apa yang sudah kulakukan. Kerja juga sudah ala kadarnya aja dan tidak begitu sangat mempersungguh. Tapi sekarang udah mulai semangat lagi dan mulai ngerjain hal-hal yang manfaat. Oke, update Supra selanjutnya. Kemarin sudah saya pijitin dia. Mungkin dia lelah ya kan, karena dipakai kerja seharian. Ternyata kabel body kontaknya yang dikonek sama lampu putus, sehingga pengisian ke kiprok tidak terkonek. Akhirnya kiprok tidak mengeluarkan api, sehingga busi tidak bisa menyemburkan api dan motor tidak bisa hidup. Jadi kunci kontaknya saya lepas. Setelah saya lepas, saya turut atau saya telusuri dari bawah, dari bagian spool. Kemudian saya jumper, cabut dulu businya. Ini mungkin pelajaran yang mendasar buat kalian. Jika kalian di jalan mati apinya, jangan keburu-buru ngeganti sesuatu, spoolnya, koilnya, SCDI-nya, karena semuanya itu mahal.
Jadi tidak usah percaya sama orang, oh ininya, itunya. Jangan percaya. Lebih baik kalian cek sendiri, kalian lakukan sendiri. Mudah saja kok. Tidak harus sekolah STM, tidak harus mekanik handal. Semua orang bisa melakukannya. Yang pertama, spoolnya dicabut bagian pengapian, ada 3 kabel di situ. Cabut yang putih sama hitam, kemudian di jumper. Setelah di jumper, diengkol. Di jumper tuh bahasa Indonesianya dicolokin kabel. Nah, kabelnya sembarang sehingga dari studnya itu yang kuningannya bisa keluar kayak api. Nah, kalau dari spool saat diengkol keluar api, berarti spoolnya bagus. Dan itu sudah saya coba. Alhamdulillah keluar apinya. Berarti tenang. Bisa tenang lah bahasanya gitu. Karena nggak harus beli spool, karena spool otomatis 350.000, lumayan untuk kaum UMR mendang-mending seperti saya ini. Waduh, sangat terasa sekali. Setelah itu dari kabel putihnya, kiproknya kita jumper lagi, kita cabut. Di situ ada 5 kabel, kita ambil lagi, kita turut lagi dari bagian yang merah dan kuning di jumper. Maksudnya dicolokin api dulu. Belum di jumper, dicolokin dulu pakai kabel yang tadi, baru diengkol lagi. Nah, setelah itu bisa ternyata keluar api. Berarti kiprok aman. Alhamdulillah. Kiprok harganya 450.000. Alhamdulillah kan? Nah, habis itu ini tinggal satu lagi dari CDI kabel merah ke kontak. Nah, setelah dari situ kita jumper lagi. Ternyata apinya nggak keluar. Kan bingung nih. Harusnya apinya keluar. Ternyata sambungan kontak off-nya masih tersambung. Jadi saya lepas. Setelah saya lepas, kemudian saya engkol lagi. Ini tidak saya jumper. Ternyata yang pas saya jumper dari kabel merah ke kabel putih, tidak keluar apinya. Berarti kan ternyata kondisinya bagus. Alhamdulillah. Setelah itu kita jumper lagi, kita manualkan lagi dari kabel merah CDI-nya ke kabel kontak, normalkan lagi, kita cabut semuanya. Kan sebelumnya aku kasih lem plastik itu supaya enak sih, supaya on off-nya gampang ketika di jalan gitu kan. Tapi ternyata on off-nya bermasalah sehingga tidak bagus. Jadi pengisian ke bagian lampu kiproknya itu nggak connect, jadi apinya nggak keluar karena terputus. Habis itu sementara saya lepas dulu kan. Setelah saya lepas, hidup. Nah, alhamdulillah akhirnya dia nyala dan saya pasang lagi businya, saya pasang lagi kiproknya, spoolnya saya konekin dan saya engkol. Boom, alhamdulillah akhirnya nyala kembali. Prosesnya ya kalau dibilang rumit, agak rumit, cuma tidak serumit itu. Kalau dibilang susah, enggak juga sih, karena di YouTube banyak tutornya lah. Tinggal kitanya aja gimana menyikapinya, menghadapinya. Nah, apapun itu, pokoknya pasti ada jalan. Jadi jangan keburu-buru percaya sama omongan orang yang bukan mekanik atau bahkan bukan siapa-siapa. Oh ininya, itunya mas, itunya. Jangan percaya. Ada beberapa teman itu yang kejadian serupa. Digantilah koil. Harganya murah sih 65.000. Tapi kan lumayan, 65.000 bisa buat yang lainnya gitu. 65.000 ternyata yang rusak bukan koilnya. Setelah dicek di bengkel ternyata kiproknya bermasalah. Nah kan sudah ganti koil, sudah ganti busi, tapi ternyata yang rusak bukan itu gitu. Dan itu pentingnya meminimalisir bencana atau meminimalisir suatu masalah yang kamu hadapin dalam hidupmu. Jadi ya ditenangin dulu, jangan langsung buru-buru, jangan langsung memvonis. Karena kamu itu bukan hakim di dalam dirimu sendiri. Jadi kamu harus tenang untuk menghadapinya dan
Setelah tenang, kamu baru bisa mencari jalan keluarnya. Di umur-umur segini memang kita harus santai dalam menghadapi apapun, karena tidak ada yang dikejar. Semuanya udah berjalan mengalir begitu saja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok atau kapan lah. Dan itu saja pesan saya. Sampai jumpa dan bye.